Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saftia Nur Fitriani, nomor 19 dari kelas 10 OTP 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi komunikasi dan kolaborasi dalam jaringan. Pengertian. Menurut KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan berita atau pesan dari dua orang atau lebih supaya pesan yang dimaksud bisa dipahami. A. Kewargaan digital. Warga digital adalah orang yang cerdas, mengutamakan kebenaran, menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, dan membuat pilihan yang tepat ketika menggunakan teknologi. Kewargaan digital, norma, perilaku, bertanggung jawab, dan peduli terkait dengan pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi atau ICT. Secara bersamaan, kewargaan digital adalah konsep-konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Mika Ribble mengelompokkan pelaksanaan kewargaan digital dalam 3 lingkungan yang memuat 9 unsur. A. Lingkungan belajar. Akses digital. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mengakses fasilitas ICT. Seseorang yang tidak memiliki akses terhadap fasilitas ICT akan mengalami kelanjutan budaya ketika harus berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna fasilitas ICT. Seiring perkembangan teknologi, akses digital makin mudah diperoleh. Tantangan selanjutnya adalah memanfaatkan akses digital secara cerdas dan bertanggung jawab. Komunikasi digital. Perkembangan teknologi telah mengubah sikap seseorang dalam berkomunikasi. Setiap warga digital mengetahui beberapa jenis komunikasi, sehingga warga digital diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis komunikasi tersebut. Literasi digital. Literasi digital merupakan proses pembelajaran mengenai teknologi dan pemanfaatannya. B. Lingkungan sekolah. Hak dan kewajiban. Sebagai sesama warga digital yang menggunakan teknologi dan sumber daya secara bersama, setiap warga digital memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan kesepakatan norma. Etika. Etika digital bertujuan untuk kenyamanan pengguna lainnya. Keamanan. Setiap orang harus berhati-hati dan melindungi informasi. C. Lingkungan sekolah. Hukum. Digital mengatur etiket penggunaan teknologi dalam masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun mengubah data diri maupun karya digital orang lain merupakan perbuatan pelanggaran hukum. Transaksi. Perangkat digital juga menyediakan fasilitas yang mudah seseorang berbelanja atau bertransaksi secara daring. Kesehatan. Di balik memanfaatkan teknologi digital, terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Kiat aman dalam jaringan. Seorang warga digital dapat terkena berbagai resiko yang berdampak pada kehidupan, misalnya intimidasi siber, kejahatan siber, pelecehan siber, dan berbagai bahaya lainnya. Menerapkan langkah pencegahan terbaik adalah dengan menerapkan warga digital, yaitu langkah terkait dengan A. Melindungi diri sendiri, B. Melindungi orang lain, dan C. Melindungi konten. Menggunakan internet dengan aman. A. Lindungi perangkat dan akun terhadap upaya orang lain secara ilegal yang dapat merugikan dengan cara sebagai berikut. Pembaharui perangkatan lunak atau termasuk web browser secara otomatis, pasang antivirus dan perangkat lunak anti-spyware, jangan pernah mematikan firewall. B. Jadilah seseorang yang baik. Perlakukan orang lain seperti yang Anda ingin diperlakukan. Bersimpatilah terhadap teman-teman, jangan hanya menjadi penyemangat. Jangan membagikan informasi pribadi yang dikenal tanpa izin mereka, misalnya rekan dan anggota keluarga. C. Berbagilah dengan hati-hati. Informasi yang dibagikan secara daring akan masuk ke arah publik tidak terbatas jarak dan waktu. Itulah berbagai saran atau untuk melindungi diri dari segala gangguan yang dapat mempengaruhi masa depan.
Hindari mengambil atau membagikan foto atau video yang mengajak kepada hal yang tidak dibenarkan. Membuat jaringan sosial menjadi pribadi atau privat untuk mengatur siapa saja yang dapat melihat profil Anda, siapa saja yang dapat meninggalkan komentar. Bergabung dengan cerdas, jujur, dan berhati-hati. Patuhilah hukum terkait dengan hak cipta. Tinggalkan jauh-jauh kegiatan copy paste teks tanpa izin dan pengurusan hak cipta yang jelas. Privasi dan keamanan. Privasi dan kewarganegaraan digital terdiri atas informasi pribadi dan aktivitas yang dilakukan secara berselancar di internet. Intimidasi siber. Intimidasi bullying adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di kalangan anak usia sekolah yang melibatkan keseimbangan kekuatan. Terdapat 3 jenis intimidasi sebagai berikut: intimidasi verbal, intimidasi sosial, dan intimidasi fisik. Intimidasi siber atau cyberbullying adalah pemanfaatan teknologi untuk melakukan segala bentuk gangguan untuk guna meredakan, memperlambat, atau pelecehan kepada seseorang. Untuk intimidasi siber sangat beragam, misalnya berupa mengirim pesan yang menyakitkan atau mengancam kepada seseorang melalui email, ponsel, game online, jejaring sosial, atau berbagai gambar atau video yang memuat pada media sosial. Mengungkap informasi rahasia atau pribadi yang dimaksud merusak nama baik. Mengeluarkan seseorang dengan sengaja dari komunikasi daring atau jenjang sosial. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.